Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim wa barika jema'in. Amma ba'du. Kita ngobrol lagi, teman-temanku. Kita menginjak seri kedua, seri mengubah bully menjadi rezeki. Saya minta maaf kepada judul mengubah itu, seolah-olah itu aktif dan otoritatif gitu ya kita ini. Walau sebetulnya kata-kata ini harus diungkapkan dengan lebih rendah hati, karena selebihnya adalah penguat yang datangnya pasti karena pertolongan Tuhan. Ya, judul itu dianggap sebagai pemanis dan sok gaya saja. Jadi anak-anak kita, Anda atau adik-adikku, keponakan-keponakanku yang masih sekolah, sungguh penting memahami risiko-risiko kenapa kamu ini dibully. Ya, di episode ini yang bagian pertama sudah saya beri pengantar. Sampean bisa cek di YouTube PriGS ya, yang episode pertama. Jadi pertama, Anda dibully bisa karena kekurangan Anda. Kekurangan non fisik dulu ya. Nanti kekurangan fisik saya akan tempatkan sebagai persoalan tersendiri. Karena secara fisik Anda ini sempurna pun, bahkan ganteng atau cantik pun, kalau Anda miskin, Anda rawan dibully. Ya. Terus Anda memiliki keluarga yang barangkali tidak dianggap lazim, entah Anda anak seorang janda atau seorang duda, single parent, entah Anda pengontrak rumah dan tidak memiliki rumah, dan mengontrak pun bukan rumah tapi hanya sepetak kamar. Jangan dianggap bahwa menjadi anak seorang janda, anak seorang duda, atau mengontrak kamar karena belum punya rumah, itu dianggap soal-soal yang lazim bagi para pembuli. Pembuli itu akan melihat celah-celah yang sempit sekalipun untuk menyalurkan hasrat superioritas mereka, sepanjang bahwa Anda ada di dalam posisi yang inferior. Kalau inferioritas itu kerendah dirian ya, akibat kita dianggap kurang sesuatu. Itu akan menjadi lubang yang strategis untuk mereka. Nah, tidak punya rumah, dibesarkan oleh single parent, itu apalagi zaman saya kecil, itu bisa menjadi bahan olok-olok, dan itu menyakitkan sekali. Anda punya kelebihan, Anda juga rawan dibully ya. Kelebihan-kelebihan non fisik dulu ya. Misalnya Anda pintar di sekolah, wah, dan Anda pintar tetapi tidak mencontekin preman-preman kelas terutama, bisa masalah besar ya. Anda tidak bisa bergembira itu dengan nilai Anda yang bagus, yang ranking pertama, itu bisa menjadi bahan bullying bagi rival-rival politik Anda. Jadi kelebihan maupun kekurangan rawan bully. Terus kekurangan fisik Anda. Jadi kekurangan fisik Anda itu pintu strategis untuk masuk, untuk mengolok-olok Anda. Apakah berarti kalau kelebihan fisik itu juga membebaskan diri kita dari bullying? Tidak. Anda bisa dibully karena kelebihan fisik Anda. Bagi orang yang iri dan kemudian
melihat kelebihan Anda itu bisa sejajarkan dengan apa ya, padanan-padanan tertentu, pembuli tidak urusan. Misalnya kulit kita putih, itu ada teman saya itu sampai menangis karena disamakan dengan sapi. Padahal bersih dan putih, dan ya putih itu untuk ukuran saat itu, bahkan mungkin saat ini di dalam konteks ukuran-ukuran tertentu itu dianggap superior dan dianggap kelebihan yang banyak diburu oleh sebagian besar kalangan. Tapi bagi pembuli itu malah bisa menjadi bahan plesetan dan bahan olok-olok. Jadi sudah ada 4 ya: kekurangan, kelebihan non fisik, terus kelebihan dan kekurangan yang bersifat fisik, 4. Terus yang kelima, Anda sebagai anak baru. Anak baru ya, mahasiswa baru, kita ngerti itu tradisi-tradisi yang sudah ramai sering menjadi berita, itu perpeloncoan. Belum kalau tidak pelonco dalam pengertian Anda mahasiswa atau siswa baru, Anda baru karena orang tua kebetulan rajin berpindah tugas dan Anda harus memiliki, terus membangun sebuah lingkungan-lingkungan baru di tempat-tempat yang baru Anda datangi. Itu bukan main. Nah, saya akan sampai kepada bullying-bullying yang saya terima sejak usia-usia tertentu, ya. Panjang sebetulnya deretan bully saya itu, dan apa nanti pertolongan-pertolongan yang saya terima, baik lewat kesadaran saya sendiri atau lewat benar-benar pertolongan-pertolongan yang bersifat eksternal yang datang memang karena saya tidak bisa, tidak berdaya, tidak bisa melawan, atau malah tidak sadar pada pengetahuan-pengetahuan tertentu. Karena kalau saya sadar sebetulnya saya bisa melakukan ini, melakukan itu, sehingga risiko-risiko itu bisa saya eliminasi, atau saya tidak berani ya. Walaupun sadar tapi kita kekurangan keberanian juga masalah. Saya akan rawat sesuai ingatan saya saja. Bullying pertama saya itu karena beberapa kekurangan fisik saya. Nah, celakanya kekurangan-kekurangan fisik saya itu ada beberapa bagian ya, jadi tidak tunggal. Ini yang membuat saya bisa berpindah-pindah stigma tergantung selera pembuli itu. Misalnya di kaki saya ada benjolan, di telapak kaki saya ada benjolan yang saya sangat tidak tahu itu apa dalam waktu kecil saya. Ternyata saya ketika itu dipikir di hari ini itu sederhana, sejenis tumor yang sangat jinak dan tidak agresif baik pertumbuhannya maupun risiko-risikonya. Ya dia hanya semacam benjolan begitu saja. Secara kesehatan tidak membahayakan, tapi secara artistik dan secara sosial itu masalah di era itu, karena zaman itu bersekolah masih nyeker, masih tidak bersepatu, sehingga teman-teman kalau teliti lalu menemukan sisi itu, wah ini mereka mendapat bahan yang riang gembira dan benar. Sepintas saya tidak mengalami cacat apa-apa, dan cacat itu baru diketahui setelah seorang teman itu sangat dekat dengan kita, menjadi soulmate gitu. Justru pembocor-pembocor itu datang dari mereka, karena mereka lah yang punya kesempatan lebih banyak mengerti kaki saya itu. Terus juga ada di bagian gusi saya waktu itu yang juga ada sebuah bentuk gigi yang tidak simetris waktu itu, walaupun masih serupa gigi susu tidak, tetapi gigi yang ketika Anda sudah meningkat dewasa itu, gigi itu harus berganti.
Nah, tapi itu menunggu sampai saya remaja, sehingga sebelum remaja itu menjadi masalah dari wajah saya. Terus saya sipit mata saya, ya bekas-bekasnya masih kelihatan. Jadi 3 ini kalau saya berpindah dari kota-kota, daerah-daerah yang baru itu, di sana mungkin yang paling rawan dibully kaki saya dengan sebutan-sebutan yang aneh-aneh. Banyak sekali sebutan itu ya, sesuai dengan langgam daerah-daerah itu. Nah, pindah daerah baru lagi, pindah dari kaki ke gusi. Pindah ke daerah baru lagi, mungkin tidak gusi tetapi mata, karena foto saya waktu kecil itu memang kayak Chinese itu. Mungkin ada keturunan Kubilai Khan atau Genghis Khan, KW mungkin ya. Karena memang putih, waktu kecil saya putih dan sipit, setelah pipi saya tembem seperti bubuhu itu. Ya. Tidak sampai sebegitunya amat, tapi ada stereotip itu. Sehingga dari sisi bentuk fisik saja sudah jadi bulan-bulanan sana sini. Ya. Terus keluarga saya yang miskin, yang selalu tidak punya rumah sampai sampai saya kuliah itu bapak itu belum bisa mengusahakan rumah. Jadi kami berpindah-pindah terus. Berpindah pun itu ngontrak pasti ya. Tapi yang dikontrak bukan rumah, hanya satu rumah. Kita nebeng dengan yang punya rumah sehingga kita jadi satu dengan yang punya rumah itu. Dan rumahnya bukan juga rumah besar, karena kontrakannya pasti mencari yang murah. Anda bisa bayangkan, sudah kaki, sudah gusi, sudah mata dibully, terus dari sisi keluarga, di kampung itu terkenal sekali, apalagi di kampung itu walaupun orang tidak kaya, tapi punya rumah dan besar-besar. Sementara kami yang datang, ayah saya seorang mantri, datang ke kampung itu malah mondok saja, bukan rumah tapi kamar. Wah, itu menjadi bulan-bulanan para pendengki. Ya, tidak semua tetangga jahat, tapi anak-anak, terus orang-orang yang tidak suka karena alasan-alasan tertentu. Itu sering kami dengar. Kalau saya bercanda-canda sedikit yang dikiranya tidak memenuhi etik sebagai anak baru dan sebagai anak yang tidak punya rumah, itu pun dijadikan sebagai lahan tembak, ya. Itu anak mondok. Mondok itu bukan mondok di pesantren. Anak mondok itu ya artinya nebeng di rumah. Anak mondok saja kok bertingkah kira-kira gitu. Wah, itu saya pernah, karena saking nggak kuatnya, lalu matur bapak. Ayah itu bisa merah padam karena saya sampai ketakutan kalau ayah benar-benar marah kepada yang bersangkutan itu, karena bagi ayah yang orang Jawa ini seperti sebuah penghinaan tinggi gitu ya. Di Jawa itu ada yang disebut pepatah sedumuk baduk senyari bumi. Jadi walaupun sedumuk itu sejari ini, ini ya, ya sebekas jari ini, tapi kalau yang ditunjuk itu kening, itu sudah ibarat pengibaran perang tertinggi ya. Tapi untung waktu itu saya belum punya kapasitas dan kecerdasan untuk menahan ayah, karena ini hanya report dari seorang anak kecil yang terluka karena diolok-olok itu, sehingga belum bisa mencegah ayah. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana ayah itu membatalkan kemarahannya itu karena mungkin ibu atau kakak, atau saya tidak ingat secara persis. Nah, jadi sasaran bullying itu bisa fisik, bisa non fisik, bisa kelemahan Anda, bisa kelebihan Anda.
Kebetulan saya memulainya dari sisi kelemahan-kelemahan baik fisik maupun non fisik, karena itu terbanyak yang saya derita. Saya juga punya kelebihan nanti yang akan saya ceritakan. Dan ketika si lemah ini diganjar kelebihan agar kelemahan-kelemahannya sedikit tertutupi, celakanya bagi pembuli itu justru menjadi sasaran baru. Ketika saya ingin berprestasi sedikit saja, itu ditekan oleh para pembuli itu. Dan itu terjadi di banyak kota. Ya, ini dulu seri mengubah bully menjadi rezeki. Jadi kalau Anda memiliki sebuah padanan-padanan sebagai korban bully dari sektor yang mirip-mirip dengan ini, nanti apa yang harus kita pelajari untuk kita bagikan kepada adik-adik, kepada anak-anak kita, dan kepada siapa saja korban bullying, ya. Matur suwun, sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku, betapapun kita ini hanya memiliki soal-soal sederhana, ayo kita bagikan, ya, agar kita ini menjadi kontributor di dalam hidup kita, walaupun yang kita miliki tidak banyak, ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.